Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang akan membentuk kepribadian kita sebagai seorang Muslim dan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah yang terus akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi orang lain. Akhlak Rasulullah ini merupakan satu keistimewaan bagi kita. Maka hendaknya kita terus belajar menggali akhlak Rasulullah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Dan tentu akhlak Rasulullah juga banyak disampaikan dalam hadis-hadis beliau dan yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Maka mari kita terus menggali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dalam mengarungi hidup ini tidak merasa gelisah, tidak merasa sedih, dan tentu terus bersemangat bahwa insya Allah kita akan menjadi pelita harapan, akan menjadi obor yang akan menerangi kehidupan ini dengan kebaikan. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini yaitu tentang indahnya gotong royong. Nah, kita ini alhamdulillah sebagai bangsa, sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, mempunyai budaya gotong royong. Karena bagaimanapun kekuatan dari kita semua adalah saling bahu-membahu, saling tolong-menolong sesama di antara sesama. Dan oleh karena itu di setiap suku, daerah kita melihat kehidupan yang penuh deposuliro, penuh keguyuban, penuh ekspresi gotong royong. Nah, ketika Islam datang ke Indonesia yang didakwahkan terutama oleh Wali Songo, terjadilah perjumpaan antara budaya gotong royong dengan akhlak gotong royong sebagaimana terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca bahwa ada ayat ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Maka ini kemudian menjadi salah satu kekuatan yang menjadikan bangsa ini bangsa yang besar. Dan Bung Karno merumuskan bahwa esensi dari Pancasila kita adalah gotong royong. Maka mari kita terus sebagai umat Islam menggali akhlak gotong royong ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya Nabi bersabda, ayyuma muslim kasa musliman sauban ala ura kasahullahu min khuduril jannah. Siapapun di antara kita sebagai seorang muslim yang memberikan perlindungan, membantu orang muslim, memberikan pakaian terhadap mereka yang tidak mempunyai pakaian, maka Allah akan memberikan kepada dirinya, kepada orang yang membantu orang yang tidak mampu ini, pakaian di surga nanti. Coba bayangkan. Jadi gotong royong kita itu harus betul-betul diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Kalau kita melihat ada saudara kita yang tidak mampu membeli pakaian, maka kita harus membantu mereka agar mereka juga mempunyai pakaian yang layak dalam hidupnya. Saya melihat satu tradisi yang luar biasa ketika terjadi bencana
yang cukup dahsyat. Begitu banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin membantu memberikan pakaian kepada keluarga-keluarga yang terdampak dari bencana. Nah, kata Rasulullah, akhlak ini adalah akhlak yang sangat baik. Siapa saja dari kita yang membantu memberikan pakaian kepada mereka yang tidak mampu, maka Allah akan menggantikan pakaian di akhirat nanti. Nah, di dalam hadis selanjutnya, wa ayyuma muslimun at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu yaumal qiyamati min simaril jannah. Dan barang siapa seorang muslim yang memberikan makanan terhadap orang yang lapar, maka Allah akan memberikan makanan di hari akhirat nanti, yaitu dari buah-buahan surga. Nah, maka budaya membantu mereka yang lemah, memberikan makanan kepada tetangga. Kita melihat satu kebudayaan gotong royong yang luar biasa. Kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, kita justru datang memberikan beras, memberikan gula, memberikan sembako kepada keluarga yang mendapatkan musibah dalam rangka meringankan beban, sehingga keluarga yang mendapatkan musibah mendapatkan keringan dari bantuan kita. Ini budaya yang sangat baik. Jadi kalau kita membantu memberikan makanan kepada orang yang mendapatkan musibah, kepada orang yang tidak mampu, maka Allah akan menggantikannya dengan makanan dan buah-buahan dari surga di hari kiamat nanti. Dan dalam hadis selanjutnya, di dalam lanjutan hadisnya, wa ayyuma muslimun saqa musliman ala domain saqahullahu ta'ala yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum. Dan siapapun di antara seorang muslim yang memberikan minuman kepada orang muslim yang kehausan, maka Allah akan memberikan minuman di hari kiamat dari ar-rahiqul makhtum, minuman yang paling enak di surga nanti. Jadi kalau ada saudara kita yang kehausan, maka hendaklah kita membantu dia, menolong dia, bergotong royong. Maka di tengah pandemi ini kita melihat satu fenomena yang kita tidak temukan di negara-negara lain, yaitu budaya gotong royong membantu mereka yang terdampak pandemi ini. Ini menjadi satu tradisi yang sangat baik yang harus terus kita jaga. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka gotong royong, membantu mereka yang tidak mampu, itu akan meringankan beban saudara-saudara kita. Sehingga kita selalu percaya kalau budaya gotong royong ini masih terus tumbuh di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah warga Indonesia. Sesungguhnya Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Karena seperti dikatakan oleh ulama-ulama NU bahwa kita sebagai umat Islam membutuhkan persaudaraan di antara kita. Kita membutuhkan gotong royong di antara kita. Kita melupakan perbedaan, pasti ada perbedaan di antara kita dalam memahami terma-terma keagamaan. Bagaimana antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, jangan jauh-jauh antara mazhab Sunni dengan mazhab Syiah. Sesama Sunni saja bisa terjadi perbedaan, antara NU dan Muhammadiyah, cara pandang keagamaannya bisa berbeda. Tetapi NU dan Muhammadiyah kita memandang Pancasila, keduanya sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara yang memperkuat ikatan kebangsaan kita. Kenapa? Karena esensi dari Pancasila seperti yang dikatakan oleh Bung Karno adalah gotong royong. Dan gotong royong itu adalah akhlak yang terus didorong oleh Rasulullah agar kita terus mengamalkan, memperluas, menebarkan budaya gotong royong di antara sesama kita. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, kata Bung Karno. Tidak ada yang sia-sia kalau kita bergotong royong. Kalau kita bergotong royong, terutama di tengah pandemi, dan kita membaca teori-teori bagaimana cara mengatasi pandemi. Pandemi COVID-19 ini hanya akan bisa diatasi dengan kebersamaan dan gotong royong di antara sesama kita. Negara-negara yang selama ini
dibangun di atas paham dan budaya kapitalisme ternyata rapuh, tidak mampu mengatasi dampak-dampak dari pandemi. Alhamdulillah, kita sebagai negara Pancasila, kita relatif mampu mengatasi dampak-dampak pandemi karena kita mempunyai budaya gotong royong. Maka sebagaimana tadi disampaikan dalam hadis Rasulullah, kita hendaknya mempunyai keyakinan bahwa gotong royong adalah kekuatan yang akan mempersatukan kita, yang akan merekatkan persatuan dan persaudaraan kita. Kalau kita semakin gotong royong, maka kita sadar bahwa kita harus bersama-sama mewujudkan kemaslahatan, bahwa kita harus bersama-sama membangun negeri ini, bahwa kita harus bersama-sama mengatasi dampak-dampak pandemi ini. Sungguh tidak elok apabila ada orang atau kelompok yang justru ingin memecah belah kebersamaan ini. Ini sangat tidak baik karena dapat menghancurkan akhlak dan budaya gotong royong kita. Seorang muslim hendaklah mewujudkan kedamaian. Seorang muslim hendaklah mewujudkan kebersamaan. Seorang muslim hendaknya memberikan solusi bagi saudara-saudaranya, baik yang muslim maupun non-muslim. Pada intinya seorang muslim adalah menjadi rahmatan lil alamin. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita terus tumbuhkan budaya gotong royong di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Kita harus optimis bahwa selalu ada solusi kalau kita terus membumikan budaya gotong royong, membantu mereka yang tidak mampu, sebagaimana hadis Nabi tadi, memberikan pakaian kepada mereka yang tidak mampu membeli pakaian, memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan, memberikan minuman kepada mereka yang kehausan. Sesederhana itu, agama itu adalah membawa kebaikan, menebarkan kemaslahatan, dan kuncinya adalah akhlak. Maka akhlak itu bukan sesuatu yang ada dalam hati kita saja. Akhlak itu adalah kebaikan yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Maka dari itu sahabat Islam ramah, mari terus kita menambah amal-amal kebaikan dengan banyak bergotong royong di antara sesama. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki, mari kita berbagi kepada orang lain. Mari kita membantu mereka yang tidak mampu, sehingga gotong royong ini menjadi kekuatan perekat kita sebagai bangsa. Jadi akhlak Rasulullah betul-betul merupakan kunci kita untuk membangun peradaban kemanusiaan, untuk membangun satu kehidupan yang di dalamnya ada persaudaraan, ada kehangatan, ada persahabatan, ada dialog, ada kejernihan pikiran, ada kebersihan hati nurani. Ini sungguhnya yang kita butuhkan dalam konteks berbangsa dan bernegara, lebih-lebih sekali lagi di tengah pandemi ini. Kita ingin semua dari kita meyakini bahwa gotong royong ini adalah solusi kita. Kalau kita betul-betul gotong royong, saling membahu-membahu di antara kita, maka tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Dan Rasulullah sudah memberikan satu arahan kepada kita, kalau kita bergotong royong, insya Allah amal-amal kita yang kita lakukan akan diganjar di akhirat kelak. Tidak ada amal-amal kita yang sia-sia. Amal-amal yang kita lakukan insya Allah akan membawa kebaikan di dunia bagi orang lain, dan insya Allah akan memberikan kebahagiaan di akhirat bagi kita sendiri. Jadi itu kira-kira sahabat Islam ramah ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan lanjutkan esok hari. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.